Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konten saya, Faris Lever. Video kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana caranya melakukan penggantian PEV radiator khususnya untuk mobil Toyota Innova. Toyota Innova yang ada di belakang saya ini. Tujuannya yang pertama adalah untuk mencegah namanya terjadinya overheat. Bayangin kalau terjadi overheat seperti apa, dan kebetulan untuk mobil tersebut masih memakai pipa yang terbuat dari standarnya, yaitu karbon, dan akan kita ganti dengan PEV atau besi. Kalau pakai besi pasti akan lebih kuat. Tapi sebelum saya melanjutkan ke video saya berikutnya, teman-teman pasti tahu kan, bumper dulu. Oke guys, diawali dengan bungkai aki untuk mematikan arus aliran listrik semuanya yang ada pada unit mobil. Sistem pendingin adalah suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating, panas yang berlebih pada mesin atau mesin bisa bekerja secara stabil. Sedangkan fungsi dari sistem pendingin kendaraan terbagi menjadi 4, yaitu mencegah terjadinya overheating, mempertahankan temperatur motor, mempercepat motor mencapai temperatur kerja, memanaskan ruang di dalam ruang penampung. Sedangkan untuk komponen-komponennya sendiri adalah salah satunya radiator, termostat, sensor water, PEV water radiator, water pump, dan tube radiator. Komponen-komponen pada sistem pendingin mesin Toyota Kijang Innova itu adalah 1TR strip FE yang sering mengalami kerusakan, antara lain sistem pendingin bocor yang mengatasinya dengan tes tekan sistem. Sedangkan untuk PEV radiator itu berada di bawah intake manifold. Jadi kita harus bungkai keseluruhan, mulai dari throttle body, intake manifold, dan cover saringan udara kita bungkai secara keseluruhan. Ketika pembongkaran untuk intake manifold lebih hati-hati dikarenakan banyak hose di situ yang menyangkut. Posisi PEV radiator sudah terlihat, di mana yang utama saya share di video ini. Untuk pembongkaran kita harus melepas kurang lebih 4 baut. Karena posisi PEV radiator pasti ada air coolant-nya, pastikan saat pembongkaran dalam kondisi dingin. Karena apa? Karena di sini bisa membahayakan diri kita saat melakukan pembongkaran, alias kesemprot. Kita bisa lihat PEV radiator yang terbuat dari karbon dan PEV radiator yang dari besi. Sebelum melakukan install, terlebih dahulu kita kasih sealer terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kebocoran, dan kita mulai melakukan install dengan kita pasang area front terlebih dahulu. Kita pasang 4 baut secara temporary tanpa kencang agar memudahkan saat kita install. Pemasangan PEV radiator harus benar-benar hati-hati.
di mana fungsi dari pad tersebut sebagai aliran coolant panas yang panasnya kurang lebih mencapai 80 derajat. Jadi harus benar-benar rapat tanpa bocor sedikit pun di setiap sambungan, terutama bagian bypass area plug. Dilanjut pemasangan intake manifold. Bagian intake manifold area seal kita tambahkan sealer tipis karena pada bagian tersebut tidak boleh bocor. Jikalau bocor, RPM tidak akan idle. Karena untuk pembelian seal intake harus satu paket dengan intake manifold karena tidak dijual secara terpisah. Kita pasang throttle body, di mana throttle body juga harus rapat karena di situ juga tidak boleh ada aliran udara yang masuk. Dilanjut dengan pemasangan busi dan ignition coil. Dan terakhir kita pasang tank udara dan saringan udara. Dan dilanjut untuk pemasangan aki. Sebelum kita melakukan starter pada unit mesin, kita lakukan dulu pengisian air coolant dan kita cek tutup radiator beserta isi volume coolant terlebih dahulu. Video terkait cara mengatasi overheat pada mobil Kijang Innova sudah saya share, terutama terkait problem PEF water bypass. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai kelar. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah bantu share ke rekan-rekannya. Saya tunggu komen dan feedback balik dari teman-teman semua. Dan akhir kata, salam bahagia dari Workshop Cars Lover Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.